masih tetap klasifikasi. Nah, di perantai ini sama seperti kingdom sebelumnya, kita diminta untuk memperdalam klasifikasi atau penggolongan. Berarti nanti terkait dengan pembagian kelompok di tingkat divisi, kemudian kita akan bahas juga seperti biasa ciri dan peranan. Nah, boleh disiapkan alat tulisnya, ya, jangan cuma mendengarkan saja. Karena nanti biasa kalau dengerin doang berasa didongengin sama ibu ya. Oke. Itu dia teman. Ini bayi siapa ada di sini? Itu ingin nunjukin ya kalau teratenya tuh gede banget gitu. Jadi ditaruhin bayinya di situ. Nah, kingdom pantai atau dunia tumbuhan ini kingdom yang anggotanya lumayan banyak ya. Seperti yang disampaikan waktu kita belajar biodiversitas, Indonesia tuh kaya keanekaragaman hayati khususnya di tumbuhan ya. Nah, kita akan pelajari itu seperti apa sih keanekaragamannya dan gimana pengelompokannya. Nah, sebelum masuk ke situ, kita identifikasi lagi karakteristik dari kingdom pantai. Siapa yang masih ingat? Selnya punya dinding. Punya dinding sel. Apa lagi? Autotrof. Autotrof. Kalau dia autotrof berarti dia bisa melakukan fotosintesis. Untuk bisa melakukan fotosintesis berarti dia harus punya klorofil. Klorofil itu dihasilkan di bagian penghasilnya apa? Klorofil itu pigmennya. Kloroplas ya. Nah, kloroplas ini dimiliki oleh anggota plantae. Dia penghasil klorofil ya, pigmen. Oke, ada lagi ciri khas dari tumbuhan? Sudah berdiferensiasi. Oke, secara struktur ya sudah mulai berdiferensiasi. Ya, ada yang sudah bisa dibedakan akar batang daun. Walaupun masih ada yang transisi, nanti kita lihat yang masih mirip-mirip ke ganggang. Tapi sudah ada perubahan. Ada lagi? Nih. Oh ya. Nah, non-motil itu yang membedakan dia dari animalia. Dia nggak kemana-mana ya, tidak berpindah tempat. Kalau gerak ya gerak-gerak biasa aja. Ya, jadi itu karakteristik dari plantae ya. Walaupun di sini ada yang belum disebut, nanti kita lihat lagi. Jadi targetnya nanti, kenapa Ibu munculkan supaya kalian terarah. Oh iya, kita harus tahu ini gitu. Jadi dari sini intinya adalah tetap kita bahas tentang pengelompokan ya. Menggolongkan makhluk hidup ke dalam divisio. Kalau divisio berarti endingnya apa namanya? Kalau dia menunjukkan divisi, namanya berakhiran apa? Pita. Pita. Jadi semuanya nanti pita gitu ya. Nah, berdasarkan pengamatan morfologi. Jadi kita lihat ciri khas dari struktur tubuhnya. Dan metagenesis. Nah, pernah dengar ini ya, metagenesis? Apa itu metagenesis? Nah, itu pokoknya. Apa? Yang sporofit, gametofit itu bukan? Benar, ada sporofit dan gametofit. Itu adalah pergiliran keturunan ya. Dan kita akan mengaitkan peranannya dalam kelangsungan kehidupan di muka bumi. Ini namanya kompetensi dasar. Di sekolah manapun belajar plantae targetnya ini ya. Minimal. Nah, bisa lebih. Kita lihat nanti dilebihinnya apa ya. Kemudian tujuannya nanti ciri umum seperti biasalah nanti bisa dibacain. Jadi Ibu harapkan ketika kalian baca ini, oh kalian harus tahu ciri plantae, harus tahu sih bedanya lumut, paku, dan tumbuhan biji. Kemudian juga menjelaskan bagaimana metagenesis tadi ya, reproduksinya. Kemudian peranan. Nah, itu yang akan ditanyakan karena itu yang harus kita pastikan tercapai. Itu tujuannya itu harus tercapai. Oke, balik lagi ke karakteristik plantae tadi ya. Yang belum disebut eukariot jelas ya. Kadang-kadang kalau ini tuh udahlah gitu, dia udah ciri umum karena kan yang prokariot sudah. Nah ini multiseluler. Sekarang anggota plantae tidak ada lagi yang uniseluler.
Karena yang uniselnya udah dipindahkan ke mana? Ke protista ya. Jadi sini semuanya sudah terdiri atas kumpulan sel. Kemudian tadi memiliki kloroplas, kloroplas menghasilkan klorofil. Autotrof ya, memiliki dinding sel, selulosa, non-motil, dan satu lagi mengalami metagenesis. Pergiliran keturunan di mana dalam satu siklus hidupnya dia mengalami dua fase. Fase sporofit dan gametofit. Sporofit fase ketika dia menghasilkan spora. Gametofit fase ketika dia menghasilkan gamet. Fit itu dari kata vita, tumbuhan. Ya, tumbuhan saat dia menghasilkan spora fasenya, dan tumbuhan pada saat fasenya menghasilkan gamet. Dan itu ada dalam satu siklus hidup. Itu jadi bergiliran. Mana dulu? Nah, ada 4 divisi, kita kelompokkan menjadi tumbuhan lumut, tumbuhan paku, gimnospermae, tumbuhan berbiji terbuka, dan tumbuhan berbiji tertutup. Oke, nah klasifikasi pada Plantae ini bisa didasarkan berdasarkan yang pertama adalah struktur tubuhnya. Nih, yang tadi sudah ada diferensiasi. Nah, berdasarkan struktur tubuhnya, ini ya, masih ingat? Kita kelompokkan ada Talopita, ini kelompok tumbuhan yang strukturnya masih talus. Nah, contohnya adalah alga. Ini pengelompokan ketika alga masih masuk ke plantae. Maka ada kelompok Talopita, ada kelompok Cormopita. Nah, sekarang kan alga udah ke protista, tapi ini jadi pembanding saja. Jadi ada yang masih talus, ada yang sudah kormus lawannya, atau disebut Cormopita. Itu adalah paku dan tumbuhan biji. Di sini ada yang belum masuk dari anggota tumbuhan tadi yang udah kita sebutkan di awal. Apa yang belum masuk? Di sini udah ada paku, sudah ada tumbuhan biji, lumut. Nah, lumut masuk ke mana? Talo. Talo nggak disebutin. Brio. Ya, lumut Bryophyta. Nah, kalau dari struktur itu cuma ada 2, Talophyta, Cormophyta. Nah, lumut masuk mana? Ternyata transisi. Kenapa? Karena ada sebagian lumut yang strukturnya masih talus. Ada yang sudah kormus, makanya disebutnya peralihan. Ya, kalau kormus kan sudah ada akar batang daun. Nah, lumut itu peralihan. Jadi peralihan itu bukan setengah kormus setengah talus ya, tapi ada anggotanya yang masih berbentuk talus, ada yang sudah kormus. Oke. Berdasarkan ada atau tidaknya berkas pembuluh. Nah, ini juga pengelompokan tumbuhan dari mulai lumut, paku, tumbuhan biji. Itu ada non-tracheophyta. Trakea, ingatnya trakea ini ya, tenggorokan tuh. Itu kayak pipa bentuknya. Nah, ini terkait berkas pembuluh, xilem, phloem. Maka disebutnya trakeo, pipa untuk ngalirin ya. Nah, yang non-tracheophyta berarti nggak punya berkas pembuluh. Siapa dia? Lumut. Kemudian lawannya tracheophyta, paku dan tumbuhan biji. Kenapa lumut nggak perlu berkas pembuluh? Padahal berkas pembuluh itu kan penting ya, buat ngangkut apa? Phloem buat ngangkut apa? Hasil dari fotosintesis. Hasil fotosintesis dari daun dibawa ke seluruh tubuh. Kalau xilem? Yang zat hara sama air. Zat hara dan air. Jadi yang satu dari atas ke bawah, kalau xilem dari bawah ke atas kirim ya dengan dorongan tadi ada daya hisap dan sebagainya, di bawah tuh air dan mineralnya ke seluruh. Nah itu kan penting. Lalu kenapa lumut nggak punya berkas pembuluh? Kalian pernah lihat lumut? Juga ada istilah lumutan. Kalau ibu bilang lumut yang terbayang apa? Licin. Ya boleh karena dia di tempat lembab ya, tapi nggak selicin ganggang. Apalagi yang kalian bayangkan lumut? Hijau. Hijau. Biasanya ada di batuan ya, di lantai gitu. Ada nggak lumut yang tinggi? Nggak ada. Nah, lumut itu umumnya dia kayak lapisan.
kayak karpet. Kalaupun dia ada ke atas paling hanya beberapa senti saja, nggak ada yang tinggi kayak pohon, kayak tumbuhan paku, nggak ada. Makanya sebetulnya tidak harus membutuhkan pipa yang panjang. Jadi bagaimana dia mendapatkan nutrisi, bagaimana dia mendapatkan air dan hara mineral, cukup dari satu sel masuk ke sel yang lain, ya. Jadi ada istilahnya osmosis, ya kan, masuk dari satu sel ke sel yang lain untuk air. Nanti untuk hara mineral ada difusi. Jadi dia masuk dari satu sel ke sel yang lain. Nah, sedangkan untuk paku dan tanaman biji, jika sama seperti lumut, kebayangkan pohon yang tinggi. Kalau airnya masuk dari satu sel ke sel lain, melalui akar masuk satu sel, kapan nyampainya? Nah, maka dari itu mulai ada diferensiasi. Mulai ada terbentuk jaringan yang strukturnya kayak terowongan. Jadi airnya cepat sampai ke atas. Gitu ya. Itu maksudnya kenapa lumut tidak memiliki berkas pembuluh. Karena memang tidak dibutuhkan. Kan tidak diciptakan yang sia-sia. Jadi kalau belum pakai, belum butuh, ya udah nggak usah gitu. Jadi makanya sederhana banget. Nah, masih ingat ini secara garis evolusi dikatakan bahwa lumut itu asalnya atau tumbuhan ya, kita mulai dari situ. Tumbuhan itu awalnya tuh nenek moyangnya adalah green algae. Masih ingat nama spesiesnya? Depannya C, belakangnya A. Kara ya, cara. Kara ini adalah nenek moyangnya. Kenapa sih? Maksudnya apa sih nenek moyang di sini? Ini memberikan gambaran saja ya, supaya kalian membayangkan kenapa sih disebut evolusi begitu. Jadi kalau secara teori evolusi dulu itu banyak adalah adanya alga. Ini belum ada si organisme ini. Kemudian kita tahu alga itu hidupnya di air, terbenam oleh air. Jadi dia dapat makanan gampang, dapat oksigen, dari oksigen terlarut di air. Kemudian tidak banyak hambatan lah. Nah, kemudian ceritanya terjadi perubahan lingkungan yang ekstrim. Jadi ini surut. Nah, alga ini kan jadi kaget, panik loh. Kemana oksigen gitu kan, dia terbiasa dapat dari oksigen terlarut, kemudian dia terbiasa dapat makanan gampang yang larut di air. Sekarang nggak ada air, maka reaksinya adalah kalau dia tidak bertahan dia akan mati, punah. Kalau pilihan lagi dia harus bertahan. Nah, supaya bisa bertahan apa yang harus dilakukan? Nah, si alga ini melakukan cara lain. Awalnya air tuh gampang karena di sekelilingnya. Nah, sekarang airnya nggak ada, surut. Apa yang pertama dilakukan oleh green alga ini? Kira-kira apa? Untuk dia bisa bertahan. Awalnya ada air, jadi nggak ada air. Adaptasi. Iya, adaptasinya gimana? Dengan membentuk, awalnya ada air, jadi nggak ada air. Dengan membentuk akar. Mulailah sel-sel yang di ujung ya, yang di ujung bagian ini itu mulai membentuk pemanjangan. Tapi belum berbentuk akar yang biasa kalian lihat di struktur akar. Ya. Jadi masih kumpulan sel, tapi memanjang untuk mendapatkan air. Nah, berikutnya dibandingkan, oh alga tuh begini. Nah, ini aku ada organisme lain yang sudah ada akarnya, beda dari ini. Maka itu dianggap organisme baru. Muncullah ada dinamakan lumut. Lumut ini ciri khasnya sudah terbentuk akar, tapi akarnya masih belum seperti akar tumbuhan yang lainnya. Atau kita sebut akar semu, atau nama kerennya rhizoid ya. Jadi dia rhizoid akarnya atau akar semu karena hanya kumpulan sel yang memanjang saja. Ya, jadi mulai teradaptasikan dari mulai lumut dan seterusnya itu mulai teradaptasikan di lingkungan yang tidak ada air atau kita sebut daratan. Tapi tetap dia nggak bisa langsung ke daratan yang kering. Untuk lumut dan paku itu butuh habitat yang lembab. Nanti kenapa harus lembab kita akan bahas berikutnya ya. Nah, muncullah lumut. Kemudian udah tumbuh kan cari makanan sekarang melalui proses fotosintesis ya. Oksigennya dan sebagainya tidak seperti sebelumnya, maka dia mulai tuh
bertahap untuk meningkatkan tinggi tumbuhannya dan sebagainya, mulai tinggi. Kalau udah tinggi nggak mungkin tadi nggak ada pipa, maka mulai terbentuklah vaskular atau berkas pembuluh. Mulai di paku. Paku akarnya sudah akar sejati. Terus muncul sifat baru sampai yang paling maju adalah flowering plant. Ini adalah tumbuhan berbunga atau angiospermae. Oke, nah, sorry. Ini yang Ibu bilang tadi, Bryophyta atau kelompok lumut itu ada yang masih strukturnya talus, ujung sampai ujungnya nggak jelas bagian mana-mananya. Pokoknya dia kayak, kalian lihat ya, ini ujungnya, dia kayak selapis aja dan tumbuhnya ke samping, ke atas ya, dia ke samping nih. Mana bagian ujungnya kita nggak tahu. Kemudian ingat, kalau di bagian plantae kita berbicara organ akar batang daun ya. Ini nggak bisa kita lihat mana sih akar batang daun. Nah ini yang dikatakan masih berbentuk talus. Kemudian ada yang, oh ini sudah tumbuh ke atas. Nah, ya. Kemudian ada struktur kayak batangnya. Ini kebetulan belum jelas gambarnya ya. Tapi kayak dia ke atas, tidak ke samping. Kemudian ada bagian yang berbeda. Dikatakan ini sudah menyerupai kormus, seperti ada akar batang daun, walaupun strukturnya masih begitu-begitu saja, belum ada diferensiasi juga, hanya mirip akar, mirip batang, mirip daun, tapi sudah dikatakan menyerupai kormus. Maka dari itu lumut dikatakan peralihan. Ada yang talus, ini dia hornwood, lumut tanduk, liverwood, lumut hati. Moses ini lumut daun. Nah itu lumut ya, jadi pelarihan antara Talophyta ke Cornophyta. Nah jadi sekarang kita lihat karakteristik tiap kelompok. Ya, hari ini kita akan bahas terkait lumut dan paku, minggu depan terkait tumbuhan biji, ya 2 pertemuan. Nah untuk lumut, ciri lainnya tadi adalah ini. Apa nama lainnya? Tidak berpembuluh angkut? Vaskular. Non-vaskular atau non dikelompokkan ke kelompok non-tracheophyta. Ya. Jadi kalau ada ciri tumbuhan ini tidak memiliki berkas pembuluh, itu pasti kelompok lumut karena cuma lumut yang tidak punya berkas pembuluh, gitu ya, atau non-tracheophyta. Kosmopolitan, tahu nggak artinya kosmopolitan? Bukan nama majalah ya. Kosmopolitan itu ada di tanah, ada di batuan, ada di daerah kutub, ada di arti kosmopolitan ada di lembah. enggak, bukan. Ada di tanah, ada di batuan, ada di kutub, ada di sana, ada di sana, ada di sana. Itu namanya kosmopolitan atau ada di mana-mana. Jadi daerah jelajahnya luas, itu disebut kosmopolitan, ya. Nah, sebentar, lupa ini hiperlink enggak ya. Nah, ini contoh yang di tanah. Ini lumut ya, biasanya kalau yang kini tuh di hutan-hutan yang jarang terinjak-injak. Nah, lumut ini ada lapisannya. Dan kalau kalian guling-guling di sini bisa basah. Kenapa? Karena lumut punya kemampuan menyimpan air. Makanya kalau misalnya ke sesuatu, auzubillah ya, misal ini kalian jalan-jalan di hutan dan haus, pengen minum, ambil segenggam lumut terus diperas, minum, aman. Ya, kenapa? Ketika dia masuk ke jaringan tubuhnya itu sudah mengalami penyulingan, jadi aman dari toksik. Jadi kalian peras nanti keluar airnya. Ini contoh lumut yang hidup di tanah. Kemudian ada juga yang di kutub, ya di daerah-daerah yang tinggi juga, ya dataran tinggi, di pegunungan tinggi itu banyak didominasi oleh lumut. Oke. Akarnya berupa rhizoid tadi, ya tidak ada perbedaan, dia hanya membentuk kumpulan sel saja. Padahal yang mungkin kalian masih ingat ya, struktur akar itu ada namanya epidermis, ada korteks, ada berkas pembuluhnya, ada endodermis, ada sel pelalu, macam-macam ya di akar. Nah, kalau di lumut sudah terbentuk akar untuk mencari air dan mineral, tapi bentuknya serupa dari ujung sampai ujung. Jadi makanya disebut akar semu. Itu ciri khas, pokoknya kalau ketemu akar rhizoid itu cuma di lumut.
Nanti di paku dan tumbuhan biji nggak ada. Itu sudah akar sejati. Kemudian mengalami metagenesis, nanti kita bahas metagenesisnya. Dan reproduksinya aseksual dengan tunas stolon ya, geragih. Kemudian menghasilkan akar rizoid dan menggunakan gema. Gema itu jadi kayak tunas, kayak gini nih. Ini aseksual ya, sorry. Oh ini nggak matching nih. Sorry, nggak matching nih gema. Karena ibu berubah slide-nya. Gema itu kuncup. Jadi nanti kuncupnya lepas dari tumbuhan si lumut dan dia membentuk tumbuhan baru. Makanya disebutnya aseksual. Dan dia berperan sebagai tanaman perintis si lumut ini atau pionir. Kayak di tempat tandus belum ada kehidupan, siapa yang memulai? Lumut. Lumut nanti bikin tempat tandus tadi menjadi lembab melalui proses pelapukan secara biologis. Makanya kan pelapukan tuh ada kimiawi, ada fisika ya, pelapukan fisika, fisik, kemudian pelapukan biologis oleh organisme. Nah, pelapukan oleh organisme contohnya oleh lumut. Nah, disebut pionir atau perintis. Memulai kehidupan di tempat yang organisme lain nggak bisa hidup, itu disebut tanaman perintis. Selain lumut, organisme apa yang sebagai pionir? Lichen. Lichen apa? Jamur gitu masuk ke protista ya? Jamur kerak makanya. Lichen adalah jamur kerak atau simbiosis antara jamur dengan kemarin tuh yang fungi jamur dan alga ya kan, ada apa, mikoriza, ada lichen. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Apa yang harus kalian tandai? 1, peralihan, ini hanya cirinya lumut. 2, pembuluh angkut. 3, akar rizoid. Itu udah lumut banget. Kalau dari peranan dia perintis. Bu, boleh ya ulangin yang gema itu apa enggak, Bu? Soalnya tadi kayaknya saya nge-lag. Gema itu cara reproduksi aseksual. Kayak tunas. Kalian pernah lihat tunas di cocor bebek enggak? Atau apa ya? Pokoknya dia muncul dari daun. Kalau si gema itu dari, ada enggak ya gambar ini, soalnya dikurangin slide-nya. Tidak seperti sebelumnya. Nanti kalau ada ya Ibu tunjukin. Jadi dia struktur di atas lumut. Nanti kayak mangkok bentuknya, kayak kuncup, mangkuk. Nanti lepas. Nah mangkuk itu nanti jadi lumut baru. Itu makanya disebutnya seksual tanpa kawin. Nah, Baik, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Sekarang kita bahas metagenesisnya. Padahal Ibu tuh sukanya nih gambar ya. Mulai dari mana ya? Ingat bahwa semua anggota tumbuhan itu mengalami metagenesis. Walaupun biasanya suka dianggap yang metagenesis itu hanya lumut dan paku. Padahal semua tumbuhan mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, baik fase sporofit maupun gametofit. Nah, fase sporofit adalah fase ketika dia menghasilkan apa? Spora. Nah, spora itu ada di mana? Dihasilkan oleh apa? Namanya sporogonium atau sporangium lah kalau di paku ya. Nah, ini ada spora di dalamnya. Nanti awalnya ditutup dulu, belum ngebuka kayak gini. Kalau sporanya belum matang, nutup. Ya, si sporangium atau sporogonium ini tutup. Nanti kalau sporanya udah matang, baru tuh. Biasanya kapan? Kalau lingkungannya kering ya, ini tuh pecah penutupnya. Terlemparlah nanti spora ke bawah angin, jatuh di tempat lembab. Kalau spora jatuh jadi apa? Spora jatuh jadi sakit. Enggak deh. Enggak, soalnya Ibu suka baca di spora jatuh di tempat lembab. Sebenarnya enggak jatuh dia. Ya, enggak, itu bercandaannya. Biar ingat. Spora ini akan berkecamah. Kan ke bawah angin tuh, pecahkan topinya nih dari si sporanya. Sporanya pencar ke bawah angin. Nah, kemudian spora ini
Jatuh, bahasanya emang pasnya jatuh sih ya. Nah, jatuh di tempat lembab. Nah, kenapa di tempat lembab? Karena nanti kalau di tempat lembab, spora ini akan berkecambah sama kayak biji. Makanya itu kenapa lumut butuh habitat yang lembab, karena ini terkait nanti dengan reproduksinya. Kalau spora ini pas pluknya di tempat yang kering, dia nggak akan berkecambah. Ya, nunggu dulu ada air dan seterusnya. Nah, ceritanya sekarang ini tempatnya lembab, maka dia akan, nah ini germinating, berkecambah, membentuk namanya protonema. Ya, pastikan ingat kenapa, karena nanti di paku namanya lain. Spora berkecambah jadi protonema. Nah, protonema kan ini dari spora berkecambah itu keluar nih sel-sel. Ini ya, ini namanya berkecambah. Oke, dari protonema mulai terbentuklah tumbuhan lumut. Ini tumbuhan lumut yang tumbuh ke atas, disebutnya lumut daun. Kemudian setelah jadi tumbuhan lumut nih ada dua ya. Di kedua ujung tumbuhan lumut ini terbentuk struktur. Nah, struktur sini aja ya, hampir sama. Spora, cuma ini kelewat protonemanya. Spora berkecambah jadi protonema. Protonema nanti jadi tumbuhan lumut. Ya, nanti di ujung tumbuhan lumut di sini di masing-masing itu bisa membentuk struktur yang berbeda. Misalnya ya, di sini yang sebelah ini, ini itu membentuk namanya anteredium, yang sebelahnya yang dekat dengan ini membentuk archegonium. Anteredium akan menghasilkan sperma. Archegonium akan menghasilkan ovum. Nah, kemudian sperma ini kan sudah ada ovum, ada sperma, pasti terjadi fertilisasi. Cuman gimana caranya si sperma ini bisa nyampe ke ovum? Ada yang tahu? Gimana cara sperma dari sebelahnya bisa ketemu ovum di sebelahnya? Atau bahkan mungkin di lumut, di agak jauh jaraknya. Gimana caranya? Apakah dia terbang? Bersayap nggak si spermanya? Ini bukan sayap ya. Takutnya nyangka ini terbang. Jadi sperma ini akan masuk ke sini bukan terbang ya, karena dia tidak bersayap. Kira-kira menurut kalian lewat apa? Dari sini ke sini. Kalau kata kita sih, wih segitu doang kecil. Tapi buat sperma ini jaraknya cukup jauh. Nah, biar bisa ke sini itu lewat media apa? Lubang mikrofil bukan? Ke lubang sini. Nah, ini belum disebut mikrofil sih. Ini lubang saja. Nah, biar masuk ke lubang tuh dari sini ke sini, apakah dia lompat? Yang jelas nih, dilempar, siapa yang lempar? Terus sedih telurnya, dapat lemparan. Melalui apa? Supaya bisa, kapsul yang coklat itu. Ini tuh sperma, ini yang atas coklat itu sperma. Nah, bisa ketemu ovum itu lewat media apa? Jalan kaki, atau lewat apa? Udara. Dia tidak bersayap. Lewat udara mesti dia punya sayap. Lewat Angin. sama, bukan angin, kan harus punya sayap kalau angin. Ayo, apa yang ada di bumi ini? Angin, udara? Serangga. Gak ada, gak perlu bantuan serangga. Ayo, pas ibu sebutin pasti, oh itu gitu. Lewat media tanah. Spora. Gak ada yang kepikiran. Lewat media ini. Akar. Izin anotet Bu. Boleh. Air Bu. Ntar Bu lagi cari cat. Air. Udah air ya. Nah, itu makanya kapan terjadi fertilisasi?
Waktunya kapan? Hujan. Pas hujan atau pas ada Banjir. Banjir. banjir mah kelelep ntar. Embun, Bu. Embun. Jadi terjadi metagenesis, fertilisasi itu kalau ada tetesan embun atau ada air hujan. Gitu ceritanya ya. Jadi kalau udah pagi-pagi itu mulai tuh berpindah tuh spermanya. Masuklah ke ovum. Fertilisasi pasti jadi apa? Nih di siapa di sini? Jadi Zigot. zigot. Ya, zigot itu kan satu sel, ovum, sperma, N jadi 2N. Kemudian nanti zigot akan berkembang, membelah, membentuk tangkai di bagian sini, di bagian si betina. Kayak bulang. Tadi kan ini anteredium, yang betina ini archegonium. Anteredium menghasilkan sperma, archegonium menghasilkan ovum. Ovumnya sudah dibuahi, jadilah zigot. Berarti sekarang zigot posisinya ada di ada di archegonium, ya kan? Ya enggak? Ya Pak ya. Ya. Pada husu. Nah, Ya, itu Bu. penting. Kenapa Ibu menyatakan itu? Karena nanti ada kaitan dengan nama ya. Nah, di archegonium ini zigot membelah jadilah tangkai. Nih, tangkai ting. Nah, tangkai itu ujungnya membentuk namanya sporogonium. Nih, yang ini tadi yang dilingkarin. Ini namanya sporogonium. Ini tangkainya munculnya dari zigot. Keluarnya dari ujung tumbuhan lumut. Dari sini nih. Ting. Udah. Nah, ini isinya spora. Kalau sporanya matang keluar lagi. Spora berkecambah jadi protonema, protonema membentuk tumbuhan lumut. Di dalam tumbuhan lumut ada archegonium, ada anteredium. Anteredium menghasilkan sperma, kemudian archegonium menghasilkan ovum, dibuahi jadi zigot. Zigot membelah, terbentuklah tangkai spora, ujungnya sporogonium. Biasanya kita sebut tempat penghasil spora itu apa? Biasanya. Sporangium kan? Loh kok ini namanya sporogonium? Kok enggak sporangium? Boleh kita nyebut sporangium, tapi ini dispesifikkan menjadi sporogonium karena menunjukkan bahwa sporangium ini tumbuh dari bagian apa yang betina? Archegonium. Archegonium, makanya namanya sporogonium. Kemana anterediumnya? Anteredium setelah menghasilkan sperma dia luruh, hilang. Nanti membentuk lagi kalau mau menghasilkan gamet lagi gitu. Nah, terus kemudian terbentuk sporogonium tadi. Nah, ketika sporanya udah keluar, hilang nih bagian yang ini. Tinggal tumbuhan lumutnya. Hilang, nggak ada, tinggal tumbuhan lumutnya. Nanti tumbuhan lumut akan membentuk anteredium lagi, archegonium terus panjang hidupnya. Ada 2 siklus. Tuh ya. Oke, siklus menghasilkan gamet itu di bagian mana? Oke, dihasilkan gamet di bagian apa? Pas perubahan jadi archegonium sama anteredium. Oke. Ya, seperti ini ya. Jadi di sini di tumbuhan lumutlah terjadi pembentukan gamet sperma dan ovum dari anteredium archegonium. Maka di tumbuhan lumut ini kita sebut fase gametofit. Oke. Sedangkan fase sporofit adalah fase ketika dia menghasilkan spora. Ini sporanya. Mana yang menghasilkan sporanya? Sporogonium. Sporogonium disebut fase sporofit. Boleh kita sebut sporangium? Boleh. Tapi nanti untuk membedakan dengan paku, kalau paku namanya sporangium. Ini sporogonium. Supaya nggak kaget kok namanya sporogonium sih. Nah, sporogonium ini akan hilang kalau sporanya sudah dikeluarkan. Nah, nanti ini akan musnah atau hilang, tersisa tinggal tumbuhan lumutnya. Mulai lagi. Yang hidupnya lama adalah tumbuhan lumut. Maka di metagenesis tumbuhan lumut yang dominan adalah fase gametofitnya, fase ini. Karena kalau fase sporofitnya setelah spora keluar dia hilang, luruh. Umurnya nggak lama. Ya, jadi kalau kalian menemukan
repetisi. Metagenesis pada lumut, fase sporofit, fase gametofit itu lebih dominan dibanding fase sporofit. Oke, mudah-mudahan kebayang ya. Nah, kayak ini potongan-potongan siklusnya. Lihat, ini tumbuhan lumut, gametofitnya tadi ya. Kemudian ini kalian lihat, nih ada ovumnya, ya. Ini di Archegonium anteredium, kemudian dibuahi, jadilah sporogonium. Di ujung sporogonium, ini kan ada topinya, nama topinya itu operculum. Kemudian nanti keluar tuh si sporanya. Spora berkecambah. Jadi apa ini? Spora berkecambah Protonema. jadi protonema. Protonema jadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut menghasilkan Arteredium, Archegonium. Fertilesis jadi zigot, terbentuk sporogonium terus gitu ya. Namanya juga siklus. Maka di sini fase gametofit tumbuhan lumut. Nah, kenapa haploid? Karena tumbuhan lumut kan menghasilkan gamet, ya enggak? Gamet itu N atau 2N, haploid atau diploid, ovum sama sperma. Kromosomnya gamet, ingat waktu kita belajar tentang keanekaragaman genetik, ya, di sperma dan ovum itu pasti kromosomnya haploid, harus haploid. Nah, ini kan gametofit itu kan menghasilkan gamet, maka kita sebut haploid. Karena kalau di sini diploid, nanti ovum dan spermanya diploid, kayak jadi individu kayak induknya, ya. Kemudian fase sporofit, sporogonium, baru ini diploid karena berkembang dari zigot. Zigot kan hasil fertilisasi ovum dan sperma. Fase dominannya gametofit atau tumbuhan lumut, di mana gametofit ini haploid ya, lebih dominan atau hidupnya lebih lama dibandingkan sporofit yang diploid. Oke. Nah, ini tadi kalau sporogonium topinya lepas masih ada pelindung supaya sporanya nggak keluar dulu sebelum benar-benar matang. Nah, ini disebutnya gigi peristom, nyakram kayak gigi. Oke. Untuk metagenesis ada pertanyaan? Siapa yang masih pusing? Oke, kalau Ibu tanya fase gametofit dari lumut apa? Gametofit lumut? Tumbuhan lumutnya. Tumbuhan lumut. Sporofit lumut? Sporogonium. Sporogonium, tandain. Gametofit lumut, tumbuhan lumut. Sporofit lumut, sporogonium. Tumbuhan lumut N apa 2N? N. N, namanya gametofit pasti N ya. Kemudian sporofit lumut, N apa 2N? 2N. 2N, ingatnya karena dia berkembang dari zigot. Nih, kalau dari buahi jadi zigot, berkembang jadi sporogonium. Kayak pertanyaan itu biasanya begitu, mana yang dominan, gametofit apa sporofit? Gametofit. Fase gametofitnya apa? Tumbuhan lumut. Fase sporofitnya apa? Sporogonium. Ya. Spora pada tumbuhan lumut berkecambah jadi Protonema. Ya, nanti kita sandingkan dengan paku sekalian. Nah, anggota lumut tadi kan dibagi ke dalam divisi. Ada hepatiko, hepar, hati, lumut hati. Ya, ini yang diatalus. Oke, nggak usah bingung dengan heterotalus, homotalusnya, nanti nggak usah ya, nanti aja. Hidup di tempat yang lembab dan berair. Kalau gambarannya sih dalam satu tubuh misalnya ya, itu ada jantan, ada betina, penghasil gamet jantan, ada gamet betina. Kalau homotalus masing-masing. Oke. Nah, ini contoh yang terkenal. Marsantia polymorpha. Nah, ini lumut hati. Di tanah Riciocarpus natan, ini hidupnya mengambang di atas permukaan air. Ini yang masih, jadi anggota lumut itu beberapa ada yang masih belum benar-benar bisa beradaptasi langsung di daratan, masih di perairan. Oke. Nah, Marsantia polymorpha ini lumut hati ternyata nggak tahu
pas nggak tahu gimana ya, kebetulan memang ternyata dimanfaatkan untuk obat liver, penyakit hati ya. Penyakit hatinya bukan mangkal, kesel, sebel ya. Obat penyakit hatinya. Enak dong kalau lagi sakit hati, cari Marsantia ya. Nanti langsung bahagia. Marsantia polymorpha atau lumut hati, itu ciri khasnya adalah berbentuk lembaran. Tumbuhnya ke samping. Ya. Reproduksi seksualnya gimana. Nah, ini di zoom sih, ini udah sporofitnya. Nih, lihat. Tumbuhnya tuh ini. Tadi nih Fakih nih kuncupnya. Kuncupnya tuh ini. Jadi ini kalau lepas jadi tumbuhan lumut baru. Ya, jadi tumbuhnya ke samping. Nah, kayak struktur kita nggak bahas ya di gambar. Nah ini kuncup. Ibu tuh cari gambar ini. Ini gema. Ini yang ngapung. Lumut ke tubuhnya ke samping dan dia ngapung di atas air. Intinya ini masih talus ya. Oke, kemudian lumut tanduk sama. Ini juga hidupnya bentuknya lembaran. Dia ada di sungai, di danau atau di selokan. Fase sporofit seperti tanduk. Ini kalau kalian main ke daerah-daerah dingin ya, di daerahnya masing-masing. Kalau daerah pegunungan, kalau di sini mungkin kayak ke Puncak, ke Bogor, ke Kebun Raya Bogor, misalnya atau apa, masih kita bisa menemukan ini. Karena ini udah mulai jarang, dia sangat sensitif terhadap polutan. Nih, si lumutnya yang mana? Ini yang ke samping. Tubuhnya ke samping. Jadi yang tubuhnya ke samping itu lumut hati dan lumut tanduk ya. Kalau lumut daun tumbuhnya ke atas. Itu juga kalian tandai. Nah, ke samping, jadi ini yang hijau bawah lembarannya itu. Sedangkan yang kayak tanduknya, ini adalah sporofitnya. Berarti di sini ada sporanya nih. Nah, ini sporofitnya. Kadang-kadang karena sporofit ini umurnya sebentar, jadi tanduknya hilang, tinggal dasarnya. Nanti kalau udah reproduksi, tanduknya muncul lagi. Nanti menghasilkan lagi spora, hilang lagi gitu. Jadi tanduk ini muncul, hilang, muncul, hilang. Kadang-kadang kita nggak nemu. Ya, namanya Anthoceros, lumut tanduk. Kalau tadi Marsantia, contoh terkenalnya, kalau lumut tanduk Anthoceros. Nah, ini juga tanduk-tanduk yang lain. Burem ya, gambarnya nggak bagus. Intinya sih ini menunjukkan berbagai variasi tanduknya. Alasnya ya lumutnya yang bawahnya. Oke, yang ketiga, Bryophyta, lumut daun. Ini yang dikatakan sudah mirip kormus. Ada seperti batang yang kaku dan daun yang kecil. Oke, namanya Polytrichum sphagnum yang ini ya, Polytrichum, Polygonatum, sphagnum. Ya, kayak gini. Ini sudah mulai tumbuh ke atas. Yang pentol-pentolnya ini Sporogonium, tempat spora. Nah, terakhir peranan lumut sebagai tanaman perintis terakhir untuk lumut ya. Obat hepatitis Marsantia polymorpha mencegah erosi. Nah, untuk mencegah erosi biasanya lumut itu dia terhubung antara satu lumut dengan lumut yang lain. Gambar mana ya supaya terbayang lah. Sorry Ibu balik ke bukan yang ini, yang mana. Nah, kayak gini nih. Nanti ini akar rhizoidnya, ini penghubung, disebutnya stolon ya, penghubung satu lumut dengan lumut lain. Nah, di dalam tanah itu ini berjalin-jalin. Nanti ke sini, jadi kayak bikin jala. Akhirnya itu mencegah erosi, jadi dia menahan tanah. Nah, jadi fungsi dari lumut itu mencegah erosi karena ada stolon di bagian tubuhnya. Jadi berjalin-jalin ya, kram tanah. Oke, jadi maksud mencegah erosi itu kemudian penyerap air. Jadi kalau hujan turun sama si lumutku diserap dulu ke badannya, makanya dia basah. Kalian pegang tuh pasti basah, diperas tuh keluar air. Ya, itu untuk melembabkan tanah. Kemudian yang kelima ada sphagnum, tadi yang itu ya, ada sphagnum. Ini yang digunakan untuk bahan baku kapas atau saneh kayak gini ya. Ini bahan baku kapas. Ini udah. Oke, ada pertanyaan untuk lumut?
Kalau tidak ada, kita langsung masuk bandingan ke paku ya. Yang harus nanti kita pahami banget itu metagenesisnya. Nah, kalau tadi lumut ciri khasnya yang pertama tadi apa? Belum punya berkas Belum punya berkas pembuluh. atau non tracheophyta. Strukturnya masih peralihan dari talus ke kormus. Akarnya masih akar rhizoid atau akar semu ya. Itu ciri khas dari lumut. Satu lagi adalah fase dominannya gametofit, karena cuma lumut yang fase hidup dominannya di gametofit. Kalau yang lain nanti sporofit ya. Oke, nah sekarang paku. Paku ini sudah lebih maju dibanding lumut secara garis evolusi ya. Dia sudah mulai ada diferensiasi jaringan. Akar batang daunnya sudah jelas. Kayak disebut kormus. Tipe ikatan pembuluhnya konsentris. Jadi dia masih primitif lah dikatakan gitu. Kalau kalian tahu xylem phloem, nah xylem phloem itu Ibu gambarkan di sini dulu ya. Sebentar Ibu stop share. Oke, nih supaya kebayang. Karena ini pernah ditanyakan di soal-soal PTN. Nah, jadi berkas pembuluh itu mulai, ini contoh ya, untuk yang paku karena dia masih primitif, dia punya berkas pembuluh tapi masih belum Nah, ini misalnya ya berkas pembuluhnya. Nah, kalau di paku ini, Ibu buat lagi seperti ini. Jadi ini xylem, ini phloem. Jadi bisa phloem dikelilingi xylem, bisa xylem dikelilingi phloem. Pokoknya dia ada yang di tengah. Makanya dari kata konsentris, sentral di tengah. Nah, kalau pada tumbuhan tinggi, ya misalnya di spermatopit atau, nah, biasanya kalau kalian tahu batang ya, kan suka ada buletannya di sini ya, gitu kan melingkar, nah, gitu ya. Nah. Oke. Kayak gini dalam lingkaran. Kemudian dikelilingi oleh apa? Nah, di sini ada kita kurang dikit. Anggaplah begini. Gini kan? Ya. Itu di batang, di kotil. Yang paling luar dekat ke kulit ini apa? Phloem apa xylem? Yang luar. Phloem. Ya, phloem sama xylemnya. Aduh ini kurang gede. Xylem. Kurang. Nah, pokoknya phloem di sini, xylem di sini, phloem di sini, xylem di sini. Jadi phloem dan xylem itu berhadapan. Namanya kolateral. Kalau di paku ada yang di tengah, kalau nggak xylem, phloem di tengah. Kalau phloem di tengah berarti xylem mengelilingi phloem. Kalau ini phloem mengelilingi xylem. Kalau di tumbuhan biji, phloem dan xylemnya berhadapan. Nah, nama istilahnya kolateral. Ada dua tipe. Ya, kolateral itu Nah, ada istilahnya kolateral terbuka, ada kolateral tertutup. Nah, ini kalau di batang monokotil, nggak serapih di dikotil. Kalau di dikotil, antara phloem dan xylem ini lingkaran ini apa namanya? Kalau di dikotil? Kambium. Kalau di monokotil, Ibu yang gede gini ya, misalnya gini ya, ini ada yang gedenya. Ini phloem, kemudian di sini xylem. Jadi phloem dan xylem ini
berhadapan sama kayak di nggak mau ya. Pokoknya floem dan xilumnya berhadapan, tapi nggak ada kambiumnya gitu. Nah, yang ada kambiumnya itu disebut kolateral terbuka, yang ini pada dikotil. Yang tidak ada kambiumnya kolateral tertutup. Pokoknya dunia hanya milik kita berdua, yang lain nggak boleh masuk. Itu kolateral tertutup. Wah, dunia hanya milik kita berdua tuh siapa? Floem dan xilem aja, nggak ada kambium. Kalau terbuka ya silakan ada kambium di antara floem dan xilem. Supaya ingat ya. Jadi kolateral tertutup antara xilem dan floem tidak ada kambium. Kolateral terbuka ada kambium. Jadi welcome lah. Nggak hanya milik berdua gitu ya. Yang ini namanya konsentris. Jadi kadang-kadang ditanya tipe berkas pembuluh. Ingat berkas pembuluh hanya dipaku sama tumbuhan biji. Paku tipenya konsentris, tumbuhan biji kolateral. Ada yang kolateral terbuka, ada yang kolateral tertutup. Ya, mudah-mudahan paham sampai sini ya. Nanti kita cek lagi. Nah, makanya di sini ada istilah tipe berkas pembuluhnya konsentris. Ini masih primitif. Nih, supaya kalian nggak bingung. Ya, kemudian ada akar batang daun, ada sudah lengkap. Makanya dia disebutnya kormus, kormopita. Nah, ciri khas dari paku adalah ketika daun mulai terbentuk itu pasti menggulung. Kalian suka makan daun pakis nggak? Tumis daun pakis atau gulai daun pakis? Siapa yang pernah makan? Nggak pernah? Oke, Ibu tunjukin deh. Daun muda menggulung. Ada nggak ya di sini? Oke. Nah, kemudian nanti ya tunggu. Daun muda menggulung untuk awalnya, kemudian daun itu nanti ada yang jadi besar, makrofil, ada yang kecil. Nah, tipe daun ini nanti jadi dasar pengelompokan pada paku. Nah, nih daun muda menggulung. Ini nggak begitu jelas ya gambarnya. Nah, ini daun yang besar. Kemudian pengelompokan pada paku ada daunnya yang ada sporanya. Kalian kalau lihat paku ya, pasti oh ini paku bukan ya, pastikan di balik daunnya. Kalau ada bulatan-bulatan itu namanya sporangium. Nih. Kayak mungkin punya ya tanaman hias di rumahnya yang di belakang daunnya ada gini-ginian, misalnya kayak apa tuh suplir. Nah, itu pasti ada giniannya. Nah, ini paku. Paku tuh ciri khasnya sporangiumnya di balik daun. Tapi ternyata dalam satu pohon nggak semuanya ada buntil-bintil kayak gininya, bulir-bulir kayak gini. Kok ini bersih? Oh, ini bukan paku. Ya, karena ini nggak ada sporangium kayak gitu. Jadi dalam satu kelompok kadang-kadang ada yang gininya. Ini namanya daun fertil karena berperan dalam proses reproduksi karena ada sporanya. Sedangkan daun yang steril itu bersih kalau dibalik polos nggak ada bulir-bulirnya. Itu namanya daun steril karena memang cuma buat fotosintesis. Kalau yang fertil selain untuk fotosintesis bisa untuk reproduksi karena ada sporanya. Ya, itu yang pertama. Kemudian ciri khas dari ini tolong diralat ya nanti bukan rhizoid, ini akar sejati. Dia akarnya akar serabut untuk paku. Kalau paku itu yang harus diingat adalah rizoma. Pernah dengar rizoma? Rimpang. Apa itu rizoma atau rimpang? Nih rizom. Ini rhizoid coret ya, ini jadi akar serabut. Rizom adalah batang yang menjalar di bawah tanah, dia horizontal. Batangnya nggak tumbuh ke atas kecuali di paku tiang itu baru tumbuh ke atas. Tapi secara umum paku itu batangnya ada di dalam tanah dan dia menjalar ke samping. Kalau misalnya kalian mau membersihkan tanaman paku, misalnya, halam pekarangannya udah nggak enak nih, banyak ditumbuhi paku liar. Kalian mau cabut aja, putus di sini. Nah, beberapa hari kemudian tuh udah tumbuh lagi. Jadi harus diambil sebatang-batangnya, baru nanti nggak akan tumbuh lagi karena batangnya ada di dalam tanah. Dan biasanya kan titik tumbuhnya ada di batang untuk menumbuh daunnya. Gitu ya. Jadi terkait paku kita banyak berbicara daun. Satu, ciri khas paku adalah daun ketika masih kecil, masih mudanya menggulung. Ini biasanya yang jadi makanan itu ditumis. Kedua, daunnya berbagai
jenis. Ada yang kecil, ada yang besar, itu kalau dari ukuran. Ada yang steril, ada yang fertil. Dilihat dari ada tidaknya spora. Pokoknya ingat fertil, spora itu kan buat reproduksi, makanya disebutnya fertil. Kalau yang steril yang nggak ada sporanya. Oke, ciri khas lainnya adalah batang rizoma. Jadi itu tandain. Nah, sorus sporangium. Sorus itu yang mana? Kumpulan sporangium itu namanya sorus. Kalau banyak sori, ya. Sorry. Sori itu segini. Satu bulatan sorus. Di dalam sorus itu adalah kumpulan sporangium. Di dalam sporangium ada spora. Kan spora dihasilkan sporangium, nah, sporangium. Jadi ini namanya sorus. Ya, semuanya sorry. Oke, sekarang ke pengelompokan dulu sebelum ke metagenesis. Berapa menit lagi? Sedikit lagi. Pengelompokannya pokoknya berdasarkan daun. Ingat, ada Silopita, paku telanjang. Nih, naked fern ya. Kenapa disebut paku telanjang? Kalian lihat gambarnya. Dia nggak punya apa? Punya daun. Nggak punya daun, ya kan? Jadi disebutnya naked fern. Ciri khas dari Silopita, Silotum nudum, ya. Tinggal ini organismenya. Yang lainnya udah banyak yang punah. Silotum, Silopita, Silotum nudum yang nggak punya daun. Karena tadi di balik daun itu kan ada sporangium. Nah, dia kan nggak punya daun, maka sporangiumnya ditaruh di ketiak nih bulat-bulat. Sporangiumnya ada di ketiak daun, karena dia nggak punya daun, maka di ketiak daun. Oke, itu yang pertama Silopita. Naked fern, nggak punya daun. Sekarang ada yang punya daun, tapi daunnya kecil. Nih, kayak gini, kecil-kecil kayak sisik. Nih, kayak sisik juga nggak mungkin sporangiumnya ada di daun sisik-sisik itu. Sporangiumnya lebih gede dari daun, gimana jadinya? Maka sporangiumnya di ujung, gitu. Ya, karena daunnya kecil. Nah, Lycophyta namanya paku kawat. Ada paku kawat, ada paku rane. Nih, ciri khasnya daunnya kecil. Ada juga yang daunnya kecil, sisik, bahkan nggak kelihatan nih daunnya. Ini yang suka jadi hiasan, namanya paku ekor kuda, Spenophyta, Equisetum debule. Nah, kenapa dikatakan ekor kuda? Karena ujungnya katanya kayak ekor kuda. Gitu, mirip, walaupun jauh ya. Nah, ciri khas dari paku ini sering jadi hiasan di kolam-kolam ya. Ciri khasnya daunnya sisik ini, nih. Dan tidak berklorofil si daunnya, maka karena daunnya tidak berklorofil jadi batang yang berklorofil untuk fotosintesisnya. Nah, terakhir Pterophyta, baru ini daunnya yang besar-besar. Karena daunnya besar pasti daun mudanya menggulung. Nah, karena daunnya besar-besar pasti dia punya sporangium di balik daunnya. Ini contohnya ya. Nah, itu saja. Jadi tandain, Ibu ulang. Phyllophyta, Lycophyta, Spenophyta, dan Pterophyta. Yang dimulai tidak ada daun adalah Silophyta, Silotum, Jadi kemudian ada beberapa bentuk. Kemudian daunnya kecil, Lycophyta dan Spenophyta. Lycophyta daunnya kecil tapi berklorofil. Kalau Spenophyta daunnya kecil tidak berklorofil. Ya. Nah, karena daunnya pada kecil-kecil, maka penghasil sporanya ditaruh di ujung. Untuk yang ekor kuda karena ujung ya, sporangium di ujungnya kayak strobilus, disebutnya strobilus, tapi itu sporangium. Kemudian yang terakhir tadi Pterophyta, daunnya besar. Karena daun besar maka daun mudanya menggulung dan daunnya mengandung sporangium. Oke, sekarang metagenesisnya. Nah, kita bandingkan dengan ini metagenesisnya bukan ini yang enak ya. Nanti kasih deh. Oke, sekarang ke sini. Yuk. Bareng-bareng biar semuanya paham. Mudah-mudahan Ibu bisa bantu ya. Gimana ini bisa new nggak sih atau harus hapus? Nah, yuk, spora pada lumut akan jadi apa?
Spora pada lumut jadi apa? Lumut Protonema. dulu. Oke, ini kita untuk membandingkan ya. Akan jadi protonema. Protonema akan menghasilkan jadi apa Gametofit. protonema? Namanya dulu, fasenya baru gametofit. Apa namanya? Tumbuhan Tumbuhan lumut. lumut, gitu kan? Nanti tumbuhan lumut akan menghasilkan apa? Gametofita. Apa? Tadi penghasil gamet. Ada antheridium, ada Archegonium. archegonium. Oke. Kemudian antheridium akan menghasilkan Sperma. Archegonium akan menghasilkan ovum. Fertilisasi jadi Zigot. zigot. Kemudian zigot akan tumbuh membentuk Porogonium. sporogonium. Sporogonium akan menghasilkan Porofit. Sporogonium menghasilkan sini akan menghasilkan spora, gitu kan? Nah, makanya di spora itu selalu, pokoknya yang kondisinya N haploid itu ya, spora, gamet itu N. Ini haploid. Jadi spora berkecamah jadi protonema. Awalnya N, pasti ini N. Tumbuhan lumut juga sama. Ini N, haploid ya. Terus antheridium N, archegonium N, sperma ovum pasti N. Fertilisasi jadi zigot, maka zigot di sini, soal ini susah ya. Zigot di sini 2N. Kemudian sporogonium juga sama 2N. Kemudian meiosis menghasilkan spora. Dari 2N jadi N. Itu. Mana fase gametofitnya? Fase gametofitnya? Tumbuhan lumut. Nih, tumbuhan lumut. Mana fase sporofitnya? Sporogonium. Yang dominan mana? Gametofit. Gametofit. Oke, sekarang pada paku. Spora pada paku akan berkecambah menjadi namanya protalium. Nah, protalium ya. Jadi kalau di gambar ini spora, sporanya banyak. Gimana sih? Salah. Bentar. Nih ceritanya spora. Oh, sporanya gede banget. Kemudian berkecambah. Berkecambah dia jadi salah. Ini harusnya. Berkecambah dia menjadi protalium. Nah, protalium itu begini bentuknya, kayak hati. Nah, di dalam protalium, di dalam protalium nanti akan dihasilkan struktur. Ya, Ibu kasih gambar di sini. Pertama ini, yang kedua ini, misalnya ya, di dalam satu protalium ada archegonium, ada antheridium. Ada antheridium, ada archegonium. Jadi nanti di sini bercabang. Kalau di protonema nggak bercabang, tumbuhan lumutnya yang bercabang. Kalau di sini protaliumnya bercabang. Antheridium, kemudian akan dihasilkan juga archegonium. Ya, nah archegonium pasti akan menghasilkan apa? Archegonium sama akan menghasilkan ovum. Antheridium akan menghasilkan sperma. Fertilisasi jadi zigot. Sama, ini mah rumus baku ya, fertilisasi pasti zigot. Kemudian zigot akan membelah, jadilah di sini tumbuhan paku. Dari tumbuhan paku akan dihasilkan sporangium. Tumbuhan paku di balik daunnya kan ada sporangium kan? Nah, sporangium nanti akan menghasilkan
sama kayak sporogonium. Spora. Spora. Meiosis juga sama. Nah, kalian bisa sandingkan di sini ya. Panahin sendiri ya. Ibu susah bikin panahnya. Kalian spora berkecamah jadi protalium. Di sini spora jadi protonema. Jangan ketukar. Protalium protalus bentuknya kayak hati. Dalam satu ini dihasilkan antheridium archegonium. Fertilisasi. Di sini spermanya membuahi ke sini. Ceritanya di sini ada itu ya, ada ovum di sini ceritanya. Dibuahi. Jadilah zigot. Kalau sudah dibuahi nanti antheridiumnya luruh. Nah, kemudian zigot akan membelah, tumbuh. Nih, Ibu Gamsi gambarkan. Tumbuhan paku. Daun pertama. Daun kedua. Daun ketiga. Kalau sudah muncul tumbuhan paku sampai 3 daun, protalium ini akan luruh. Hilang. Tinggal tumbuhan pakunya, nanti sampai tumbuhan paku ini dewasa, di balik daunnya ada sporangium, meiosis jadi spora. Oke, mana fase gametofitnya? Mana fase gametofitnya? Yang menghasilkan gametnya? Protalium. Protalium, tandain, tulis. Gametofitnya protalium. N apa 2N? N. Belnya ciri khas. Sedikit lagi ya. Nah, kemudian zigot tumbuhan paku. Mana fase sporofitnya? Sporangium. Nah, karena sporangium ini nempel di tumbuhan paku, maka kita sebut sporofitnya adalah tumbuhan paku. N apa 2N? 2N. 2N karena berkembang dari zigot. Mana yang hidupnya lebih lama? Protalium atau tumbuhan paku? Tumbuhan paku. Tumbuhan paku. Karena protalium kalau tumbuhan pakunya sudah muncul sampai daun ketiga dia luruh hilang. Gitu. Maka yang dominan adalah sporofit apa gametofit? Profit. Sporofit, karena tumbuhan paku kan sporofit. Ingat gini, kalau berbicara tumbuhan paku dia sporofit. Ingat di balik daunnya. Jadi kalau kalian, oh itu tumbuhan paku, di belakangnya kan ada sporanya. Oh itu lagi fase sporofit, fase gametofitnya nggak kelihatan. Nah kalau berbicara tumbuhan lumut, dia fase gametofit, lagi masukkan gamet, fase sporofitnya kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang enggak, gitu ya. Pokoknya kalau lumut itu gametofit, kalau paku itu sporofit. Paham? Nah, ditanya itu pada paku, tumbuhan paku akan berkecamah jadi apa? Jangan ketukar. Kalau paku protalium. Mana yang dominan? Sporofit. Sporofitnya paku apa? Tumbuhan paku. Sporofitnya lumut apa? Sporogonium. Gametofitnya paku protalium. Gametofitnya lumut, tumbuhan lumut. Itu diputar kalau di metagenesis. Oke, karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan minggu depan, kita kuatkan lagi, insya Allah bisa semuanya ya. Yang penting tadi yang poin-poin pentingnya, ciri khasnya kalian tandain. Pada buat semuanya catatannya? Nanti diselesaikan. Iya ya. Iya, pokoknya harus mau bikin beginian ya, jangan malas. Oke, terima kasih. Ya, mudah-mudahan dipahami. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Jangan lupa di KMTT-nya ya, boleh dikerjakan dari sekarang. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ya, kenapa? Kejadian apa? Ya Allah. Ih, kalau itu muka ibu gitu banget. Aduh, thank you. Kirain apa ibu udah tegang aja. Tata ibu stop share dulu. wait. Ibu ambil dulu ya Allah, it's so special.
Untung Ibu udah deg-degan tahu. Ada apa gitu. Aduh, kamu bikin Ibu terbang aja. Untung ada atap ya. Oke, Ibu ambil dulu. Iya, kasih ya Allah. Udah dulu, udah Eh, dulu. iya, Semoga iya, didoain ya. sehat selalu, seperti akhirat. Amin. Amin ya Allah. Doa yang sama buat semuanya ya, sehat-sehat, belajarnya sukses, menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Apalagi ya, semuanya kan lagi berproses ya, pasti mengalami ini juga nggak mudah ya belajar kondisi begini. Tapi insya Allah nanti akan indah pada waktunya, Ci. Ya, selamat juga udah jadi satu angkatan, insya Allah lebih kompak lagi ya, Laskaren ya namanya. Oke. Ibu kemarin nggak bisa menghadiri langsung karena lagi ada acara di rumah, jadi tahu sekilas aja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Jenny. Happy birthday to you. Sama-sama, ya lucu banget nih video ini. Ibu kemarin dikirim sama ponakan juga yang ini. Kakak. Ini siapa penggemar ini ya nih? It's so sweet. Thank you. Terima kasih semuanya. Spesial ya. Makasih banyak. Oke. Dah istirahat. Habis ini apa? Oh, nggak apa-apa. Ibu biasanya memang kita kumpul ya, makan-makan. Insya Allah nanti di pending ya kalau udah kesini. Itu ya seru-seruan lah. Mudah-mudahan. Oke. Dadah semuanya. Jadi nggak pengen udahan, ayo belajar lagi. Oke. Udah? Cukup? Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Ibu senang kalian bikin surprise asli. Ibu tadi tuh udah ada apa. Karena kan ini ya, takut ada apa gitu. Tapi alhamdulillah aman-aman kan ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sih, makanya kemarin pas bagi rapat Ibu sampaikan, alhamdulillah 10 MIPA 5 aman, enggak Ibu nggak dapat berita apa-apa dari guru lain gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan sampai nanti ya. Oke, semangat. Ibu tutup boleh? Makasih, Bu. Iya, ya istirahat ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau di end atau enggak? Bentar, atau mau standby Ibu keluar aja dulu ya. Habis ini belajar apa? PJ. PJOK. Oh, seru dong. Senam lagi. Senam lagi. Semester senam. Senam. Hafal lah, lama-lama hafal. Enggak, tapi beda-beda Bu senamnya. Oh gitu. Yalah lebih sehat biar bergerak ya. Enggak rebahan. Dan nih. Siapa? Modelnya? Oke, dah Ibu kasih nih ke siapa nih? Akmal ya.